Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ciung. Di video kali ini saya akan membahas atau berbagi pengalaman sama teman-teman semua soal bahayanya melakukan pinjaman kepada pinjol ya. Termasuk pinjol yang seperti uang mie. Ini saya cerita pengalaman saya pribadi. Saya tuh pernah meminjamkan data pada teman saya. Saya juga udah lupa, itu mungkin udah lama ya. Dan itu seingat saya itu saya ngasih uang ke teman saya itu nominalnya sekitar 300.000 kalau nggak salah ya. Pas itu tiba-tiba ada yang menagih ke saya bahwasanya saya punya sangkutan hutang, namanya pakai data saya, otomatis dia nagih ke saya ya. Dan itu katanya lamanya itu sekitar udah 1 tahun, itu 990.000 kalau nggak salah, hampir 1 juta ya mungkin itu dengan bunganya. Saya mau bertanggung jawab soal hal tersebut ya, dalam artian saya mau bayar. Cuman waktu itu saya minta waktu. Dan selama beberapa hari itu saya bayar sekitar 300.000 rupiah ya. Otomatis sisanya itu 690.000 lagi. Nomor saya pun selalu aktif, WA saya, bahkan kontak-kontak saya itu selalu aktif, nggak pernah mati ya. Dan tiba-tiba ada telepon ke kantor saya bahwasanya menagih. Yang jadi permasalahannya bukan karena dia menagih ke kantor saya atau minta sampaikan saya ya, bukan seperti itu. Yang jadi permasalahannya itu mereka nagih dengan kata-kata yang kasar, itu yang saya maksud. Boleh-boleh saja atau sah-sah aja mereka atau minta disampaikan, nelpon ke kantor, tolong sampaikan ke bapak ini, atau misalkan orangnya bersangkutan bahwasanya dia punya tunggakan persekian bulan belum dibayarkan. Boleh berkata seperti itu tuh sah-sah aja kalau menurut saya. Tapi kalau mereka tiba-tiba nelpon ngoceh-ngoceh dalam artian berkata yang tidak manusiawi, itu yang menurut saya keberatan ya. Dan itu nominal itu waktu itu sisanya itu 690.000. Dan saya pun dipanggil sama pihak kantor, dipertanyakan soal itu nominalnya berapa. Akhirnya karena penasaran saya kok bisa nyampe hampir 1 juta si tunggakan tersebut, saya datang ke pihak bank ya buat ngeprint data tersebut. Saya cari-cari, datanya tidak diketemukan ya, data nominal sekian yang dimaksud oleh pihak pinjol tersebut. Dan akhirnya saya telepon si pihak DC tersebut bahwa saya menanyakan total yang harus saya bayar itu berapa. Totalnya itu 690 sisa yang harus saya bayarkan. Dan akhirnya saya negosiasi sama pihak pinjol tersebut. Saya bilang oke, saya hari ini pun saya lunasi hutang segitu ya. Saya minta nego itu kan uang nominalnya 690. Saya cuma minta, saya bilang saya lunasi sekarang juga dengan nominal 600.000. Kira-kira bisa nggak? Saya gituin kan. Tapi lunas. Akhirnya si pihak pinjol tersebut berkata oke, katanya, tapi hari ini juga harus ada. Dan saya sanggupin. Ya pinjaman tersebut dan saya sanggupin angsuran tersebut. Saya bayar nominal 600.000 rupiah dan pihak DC itu minta dikirim setruk pembayaran ya. Selesai saya kirim si foto setruk tersebut, menurut saya udah kelar ya, karena perjanjiannya dengan bayar sekian itu semuanya udah lunas ya. Dan yang bikin anehnya lagi, besoknya itu pagi-pagi mereka itu tahu-tahu ada ngirim foto setruk yang saya kirim itu, dikirim lagi ke WA saya. Tanda tanya dong, karena menurut teman-teman pun itu udah lunas ya. Tanda tanya dong, oh ini apa? Akhirnya saya balas chat itu, ini apa maksudnya ya? Tiba-tiba mereka bilang, oh ini pak, katanya kurang 90.000 katanya. Loh, kata saya kan kemarin saya udah bilang saya lunasi dengan nominal sekian tapi lunas, saya begitu. Dan Anda pun bilang oke. Tapi mereka bilang berbelit-belit bahwasanya saya nggak bilang oke, anu lah, pokoknya udah bertele-tele lah. Dan akhirnya seharusnya sebenarnya nggak mesti saya bahas di sini ya, saya naikkan ke forum ini. Tapi ini untuk berbagi pengalaman untuk teman-teman ya. Jangan sampai kalian meminjamkan data pada teman kalian atau kalian sengaja melakukan pada pinjaman online seperti itu ya, termasuk uang mie. Walaupun itu tercatat di Badan Keuangan atau di OJK, tapi mereka menyewa jasa DC itu yang pembicaraannya itu tidak manusiawi. Yang lebih parahnya lagi, saat mereka menelepon ke kantor itu yang angkat seorang ibu bidan
Dan suaminya nih saya katakan, dan suaminya itu seorang anggota Polri. Ini saya sampaikan kalau mereka nonton video saya. Dan itu seorang anggota Polri. Apa salahnya sih mereka berkata, tolong Pak, atau Ibu sampaikan pada si bersangkutan bahwasanya ada hutang sekian yang belum dilunasi. Kan enak seperti itu bicaranya. Jangan lebih parahnya lagi, kenapa mereka nggak ngehubungin saya? Kenapa nggak mereka nggak nge-WA saya? Sementara WA saya aktif, kontak saya aktif. Kenapa mereka harus nelpon ke kantor? Sedangkan setiap mereka WA pada saya selalu balas. Walaupun saya waktu itu belum bisa nyanggupin, oke Pak saya bayar, tapi nanti nungguin saya gajian. Kita kan penghasilan nggak terlalu besar ya, jadi maksud saya itu nanti saya bereskan. Tapi dalam artinya kita nunggu gaji masuk dulu ya, itu pasti bereskan. Harusnya mereka menilai seperti ini bro. Kalau misalkan kita nggak niat bayar, otomatis kita ganti kontak dong. Semua nomor telepon kita ganti kan. Kalau kita reset nomor telepon kontak tersebut. Tapi saya nggak melakukan hal tersebut karena di hati saya niat untuk membayar sangkutan tersebut. Gitu loh. Dan ini bandingannya ya. Peminjaman kredipo limitnya sampai 30 juta pun, bahkan aku laku limitnya sampai jutaan pun, mereka menagih selalu dengan sopan santun selagi kita mau mengangkat ataupun berbicara sama mereka. Beberapa kali mereka datang atau nelpon saya angkat, nggak pernah mereka maksudnya menolakkan kata-kata kasar ya, dalam artian bicara yang nggak manusiawi ya. Mereka bicara, tolong Pak nanti saya kasih solusi seperti ini, dan itu lebih enak kan menurut saya. Dan itu kredipo kalaupun besar itu mereka kalaupun nagih sebesar saya gimana pun nggak pernah mengontrolkan kata-kata kasar ya, nggak seperti yang pihak Uangmi ini. Kalau menurut saya sayang gitu, misalkan pinjol menggunakan jasa DC yang seperti itu ya, apalagi seperti Uangmi itu tercatat di OJK. Harusnya mereka lebih menjaga sopan santun ya, dalam artian dalam perkataannya, jangan menggunakan hal seperti itu. Apalagi sampai mereka melontarkan kata-kata kasar, apalagi nelpon ke kantor berbicara. Sedangkan orang kantor itu tidak ada sangkutannya dengan pihak Uangmi tersebut. Apa salahnya kalau mereka bicara, tolong sampaikan pada yang bersangkutan bahwasanya seperti ini, nggak mesti mereka harus berbicara kasar, dalam artian berbicara yang tidak manusiawi kalau menurut saya ya. Otomatis kalau mereka berbicara kasar yang menyampaikan kepada kita pun juga emosi jadinya. Jadi kita akhirnya dipermalukan dalam artian oleh pihak DC tersebut ya. Ini buat pembelajaran untuk teman-teman, lebih baik berhati-hati ya. Peminjaman ke pinjol itu bukan solusi bro, bukan solusi untuk dalam artian bukan solusi untuk menolong kalian, tapi ujung-ujungnya untuk menindas kalian juga bisa. Oke, segitu aja video saya hanya untuk ingin berbagi pengalaman bagi teman-teman ya, agar lebih berhati-hati, dalam artian jangan sampai terjadi pada saya ya. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.